Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat semua. Masih bersama saya Wiryo Caram. Kali ini kita akan membahas tentang bantuan rehabilitasi rumah layak huni sebagai prioritas dana desa tahun 2023. Sobat semua, dasar regulasi dari pembahasan kita kali ini adalah Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang di dalamnya memuat antara lain tentang SDGs Desa. Nah, di sana ditampilkan SDGs Desa yang ke-11 yaitu kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Kemudian regulasi yang lain adalah Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa atau DD tahun 2023. Sobat semua, data BPS berdasarkan Susenas 2021, kalau kita lihat di sini rumah tangga yang menempati layak huni sebesar 60,9%. Artinya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni berarti 39,1% atau hampir 40%. Kemudian di lampiran Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2022 bab 2 huruf C poin 8E ini mengatur bahwa bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Kemudian bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material atau bahan bangunan bukan untuk upah tenaga kerja. Pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Kemudian kriteria penerima bantuan dalam Permendes nomor 8 2022 tersebut, pertama, bertempat tinggal di wilayah desa, jadi berdomisili di desa yang bersangkutan. Kemudian penetapannya diputuskan melalui musyawarah desa. Nah, sebelum diputuskan melalui musyawarah desa, perlu kiranya ada tim yang mensurvei calon rumah tangga yang akan mendapat bantuan rehabilitasi rumah layak huni. Jadi tim tadi bisa merekomendasikan di forum musyawarah desa dan Musdes menetapkannya. Kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala desa dan diberikan bantuan maksimal 10 juta dalam bentuk material atau bahan bangunan. Nah, kemudian rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Nah, ini berdasarkan penjelasan pasal 24 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang pemukiman dan kawasan pemukiman. Nah, kemudian dengan desain grafis kita bisa lihat di sini kriteria rumah layak huni. Yang pertama yaitu ketahanan bangunan. Material rumah layak huni harus memenuhi syarat ketahanan bangunan yang disebut sebagai Aladin, meliputi atap, lantai, dan dinding. Jadi harus memenuhi syarat ketahanan bangunan. Kemudian kriteria yang kedua yaitu luas bangunan. Jadi luas bangunan untuk tiap orang minimal itu sebesar 7,2 meter persegi setiap orang, ya. Kemudian kriteria yang ketiga akses air minum. Jadi akses air minum dia relatif mudah, ya, sehingga untuk keperluan sehari-hari bisa lebih mudah dilaksanakan. Kemudian kriteria yang keempat adalah akses sanitasi yang layak, ya. Jadi untuk keperluan MCK dan segala macam itu aksesnya layak atau mudah. Nah, kemudian berlawanan dengan rumah layak huni, rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya, nomor 7 garis miring PRT garis miring M 2018 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, rumah tidak layak huni dalam regulasi ini disingkat sebagai RTLH. Kemudian definisi lain rumah tidak layak huni ini yang selanjutnya disebut sebagai rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 20 tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. Nah, kemudian kriteria rutilahu atau rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki meliputi pertama, dinding dan atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Kemudian dinding dan atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk. Kemudian lantai terbuat dari tanah atau papan atau bambu atau semen atau keramik dalam kondisi rusak. Terus tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus atau MCK ya. Dan atau luas lantai bangunan tersebut kurang dari 7,2 meter persegi per orang. Ini berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial nomor 20 tahun 2017 tentang rehab sosial, rutilahu, dan sarling. Jadi inilah kriteria yang berhak untuk mendapatkan bantuan, terutama kaitannya dengan prioritas dana desa tahun anggaran 2023. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.